Berjumpa lagi dengan saya, Yusja Yusman, dalam materi manajemen proyek teknologi informasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang menentukan prioritas proyek TI di perusahaan. Memasuki pertemuan yang pertama ini, kita harus mengenali tentang definisi proyek dan proyek TI. Kita harus bisa membedakan di antara kedua itu, ya, karena ini sangat berbeda, ya. Perkembangan bisnis dari organisasi dengan tingkat kompetisi yang dewasa ini sangat tinggi. Ini telah mendorong internal manajemen perusahaan untuk melakukan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi. Jadi semua perusahaan itu bagaimana caranya meningkatkan sistem dukungan yang bisa mempercepat kinerja sebuah proses. Ya, harus didukung dengan teknologi informasi. Perbaikan secara terus-menerus harus dilakukan dengan melihat peluang-peluang dari setiap bagian di dalam organisasi yang membutuhkan peningkatan kinerja. Setiap pengeluaran investasi atau biaya atas pengadaan teknologi informasi harus mempertimbangkan sisi keuntungan yang akan diperoleh. Ya, untuk itu peranan manajemen proyek atas teknologi informasi ini sangat dibutuhkan untuk memperbaiki kinerja TI yang akan atau yang ada di perusahaan agar dapat mendukung strategi bisnis dan operasional perusahaan. Pengelolaan proyek merupakan suatu aktivitas untuk melibatkan banyak orang dengan kemampuan dan keahlian yang sangat bervariasi. Ya, di dalam sebuah tim itu harus memiliki keunikan sesuai dengan kompetensi masing-masing. Nah, demikian pula ukuran dan skala dari proyek IT yang akan dijalankan. Ini sangat bergantung kepada tingkat prioritas dan nilai manfaat yang diharapkan oleh pihak manajemen. Proyek, ya, kalau bahasa Inggrisnya itu project, ya, itu sama saja. Ini adalah suatu kelompok aktivitas yang bersifat sementara dengan tujuan untuk mencapai suatu hasil produk atau jasa dalam suatu waktu tertentu. Jadi kalau project itu memang dibatasi oleh waktu, ya. Project ini adalah suatu aktivitas tentunya memiliki ciri-ciri. Yang pertama, bahwa proyek itu harus memiliki tujuan yang terdefinisi dengan jelas. Ini mau apa? Mau membuat apa? Gunanya untuk apa? Ya, jangan sampai tidak memiliki tujuan yang terdefinisi. Karena kalau tidak memiliki tujuan yang tidak terdefinisi, ini akan kemana-mana dan sulit mencapai titik finishnya di mana. Yang kedua adalah melibatkan semua lini atau lintas departemen di dalam perusahaan. Kalau di perusahaan itu banyak sekali bagian-bagian yang terlibat, yang sangat berkaitan antara satu dengan yang lain, sehingga antara pekerjaan A dengan pekerjaan B itu harus terintegrasi kalau akan dibuatkan menjadi sebuah sistem. Misalnya dalam sebuah perusahaan itu ada bagian keuangan, itu pasti ada yang disebut dengan cash in, ada yang disebut dengan cash out, ya, ada yang membuat RAB dan lain sebagainya. Ini harus terintegrasi dengan baik. Nah, yang ketiga, bahwa proyek ini memiliki aktivitas yang unik dan dibatasi oleh waktu yang bersifat sementara. Ya, seperti yang saya sampaikan bahwa proyek ini bisa sesuatu yang baru, ya, dan ada batas waktunya. Setelah selesai proyek, maka selesai pula tim dan proyek tersebut. Dan yang selanjutnya adalah bahwa proyek ini ciri-cirinya adalah memiliki sponsor atau pendukung yang kuat. Kemudian proyek ini memiliki sifat ketidakpastian. Ya, proyek ini ya, lihat situasi dan kondisi.
Kompleksitas dari suatu proyek ini sangat bergantung kepada ruang lingkup yang telah disepakati bersama, khususnya pada proyek teknologi informasi. Perencanaan proyek teknologi informasi harus memperhatikan perencanaan secara menyeluruh dalam teknologi informasi perusahaan dan bersinergi dengan strategi TI dan bisnis jangka pendek dan jangka panjang. Nah, hal ini dimulai dari tahapan Information Technology Strategy Planning, yaitu perencanaan strategi TI yang bersinergi dengan visi dan misi perusahaan dengan tujuan untuk mendukung bisnis perusahaan. Tahapan berikutnya, Business Area Analysis, meliputi dokumen bisnis yang berisi proses-proses yang perlu diperbaiki dan dibantu dengan adanya TI. Kemudian setelah dokumen proses bisnis tersebut terdefinisi dan diprioritaskan dengan jelas dan disetujui oleh pihak manajemen, maka perencanaan project atau project planning mulai dipersiapkan. Project planning ini harus memperhatikan beberapa hal yang meliputi keuntungan atau benefit, ya, ruang lingkup atau scope, dan ini yang penting, hambatan-hambatan. Proses pemilihan proyek TI ini harus disepakati dan disetujui oleh manajemen puncak. Siapa? Kalau misalnya di perusahaan itu mungkin direktur atau direktris, ya, atau komisaris. Siapa yang itu dianggap sebagai kompeten dan membiayai serta bertanggung jawab, ya. Setelah perencanaan proyek TI ini disusun berdasarkan prioritas, maka alokasi sumber daya atau resource allocation harus dipersiapkan untuk menjalankan proyek-proyek TI yang akan dijalankan dalam periode berjalan atau untuk persiapan proyek selanjutnya. Secara umum, setiap proyek mencapai 3 hambatan yang selalu menjadi unsur utama di dalam proses penyusunan proposal maupun saat proyek tersebut berjalan. Ketiga hambatan tersebut adalah 1. Ruang lingkup atau scope, ya. Kemudian biaya atau cost, dan waktu atau time. Nah, ini ketiga hambatan tersebut yang harus betul-betul kita waspadai. Pimpinan proyek harus mampu mengintegrasikan ketiga faktor tersebut dan mencari keseimbangan yang akan dicapai dan sesuai dengan target yang telah disepakati dengan manajemen puncak. Nilai dari proyek TI sangat bergantung dari tujuan yang jelas saat proyek tersebut diprioritaskan untuk dijalani oleh manajemen puncak perusahaan. Untuk itu diperlukan dipahami dengan lebih jelas apa yang dimaksud dengan manajemen proyek. Manajemen proyek atau dalam bahasa Inggrisnya project management, ya. Ini adalah suatu pengetahuan tentang aplikasi, keahlian, perangkat, dan teknik untuk memimpin suatu aktivitas proyek dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan persyaratan yang dibutuhkan oleh proyek. Manfaat dari manajemen proyek ini, yang pertama adalah memberikan manfaat dari pengawasan yang lebih baik dari sisi keuangan dan sumber daya manusia. Selanjutnya, yaitu untuk meningkatkan kinerja dan hubungan dengan pelanggan. Kemudian waktu pengembangan yang lebih singkat, ya. Jadi dengan proyek ini ya bisa lebih cepat gitu daripada harus dicicil secara autodidak atau tak terencana, ya. Kemudian biaya yang lebih hemat dan rendah karena semua komponen itu lebih terkoordinasi. Kualitas hasil menjadi lebih baik dan dapat diandalkan. Ya. Kemudian tingkat keuntungan atau margin yang lebih tinggi, kemudian meningkatkan produktivitas, kemudian koordinasi internal yang lebih baik, meningkatkan moral karyawan dan tim proyek. Nah, suatu proyek memiliki orang-orang yang terlibat di dalamnya dan beraktivitas yang terkait yang sering disebut proyek stakeholder.
Nah, ini banyak sekali yang orang-orang yang terlibat atau bagian-bagian yang terlibat ya. Dalam proyek itu sebenarnya siapa aja yang tadi saya sebutkan. Yang pertama adalah sponsor dari proyek ya. Nah, yang kedua adalah tim proyek itu sendiri. Kemudian staf pendukung. Kemudian ada pelanggan. Kemudian ada pemakai atau pengguna dari proyek tersebut. Kemudian ada supplier atau pemasok ya. Dan yang terakhir adalah pihak yang tidak mendukung proyek. Ini adalah salah satu hal yang harus kita masukkan ke dalam list ya. Karena ini akan menjadi bagian daripada perencanaan manajemen risiko. Baik. Proyek memiliki keterkaitan dengan banyak aktivitas. Nah, proyek harus dijalankan dalam batasan anggaran yang dikelola oleh seorang pimpinan proyek atau disingkat menjadi PM, Project Manager. Nah, tugas dari pimpinan proyek ini adalah untuk melakukan koordinasi dengan tim yang berasal dari bagian atau fungsi-fungsi yang berbeda. Perencanaan, terintegrasi, dan pengawasan atas biaya proyek harus disusun dan didelegasikan sesuai dengan jadwal dari anggota tim yang telah ditunjuk di dalam proyek. Kemudian anggota tim proyek atau project team ya, kalau disingkat menjadi PT. Nah, ini adalah sekelompok orang yang terlibat di dalam proyek di mana memiliki keahlian dan kemampuan yang dibutuhkan di dalam proyek. Kalau tim itu berarti mereka yang punya keahlian ya. Kalau kelompok, grup itu tidak perlu keahlian, kita bisa masuk dalam satu perkumpulan. Tapi kalau tim, dia harus memiliki keahlian tertentu. Nah, dengan kerangka manajemen project system, maka struktur organisasi yang disusun dan dipimpin oleh pimpinan project untuk tujuan agar target dari project IT tersebut tercapai dengan baik. Di dalam sistem manajemen project IT, sistem informasi ini dibutuhkan oleh tim project dengan tujuan untuk apa? Untuk mengkoordinasikan setiap informasi yang terkait dengan kebutuhan project yang bersifat kritis dan untuk tujuan mengintegrasikan semua aktivitas. Struktur organisasi ini melibatkan setiap prosedur-prosedur yang berguna untuk memastikan bahwa proses komunikasi dan koordinasi berjalan dengan baik dan lengkap. Kemudian penyesuaian antara karakter dari proyek dengan tipe dari struktur organisasi sangat mempengaruhi tingkat otoritas, keterlibatan, pengawasan, dan proses kerja dari suatu proyek IT.